Oke, perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan dampak dari fenomena La Nina yang kuat terhadap bidang pertanian di Jawa. La Nina itu apa sih? La Nina itu adalah anomali cuaca yang terjadi di Samudra Pasifik, di mana dia itu ditandai oleh penurunan suhu sehingga berdampak pada terjadinya hujan yang lebat dan menciptakan banjir. Jadi dia itu lebih kandungan uap airnya lebih banyak gitu loh. Sedangkan kalau El Nino kan dia bisa mengakibatkan kekeringan. Karena La Nina itu bisa menyebabkan banjir karena curah hujannya itu tinggi. Kemudian jawabannya adalah jumlah produksi padi koko menurun dan jumlah produksi jagung menurun. Jagung itu untuk pertumbuhannya dia lebih sebentar. Jadi kalau jagung itu dia bisa tumbuh pada saat musim kemarau. Nah, selanjutnya ketika La Nina, dia kan berarti ada dampak hujannya yang besar. Itu membuat akarnya busuk. Kemudian ketika curah hujan yang tinggi, yang biasanya jagung itu hidup pada musim kemarau, kemungkinan untuk potensi airnya tidak terlalu banyak. Kemudian ada fenomena La Nina di mana curah hujan yang menyebabkan curah hujan tinggi, maka dia produksi jagung akan lebih menurun, baik dari patangnya atau mungkin dari hujan yang lebat kemudian merusak tanaman jagung itu sendiri, atau mungkin dari hasilnya jagungnya tidak akan menjadi besar-besar. Kemudian dalam waktu pemanenan jagung juga akan lebih lama, dalam pengeringan jagung juga akan lebih lama, sehingga ini yang menyebabkan jumlah produksi jagung menurun. Kemudian untuk produksi padi koko. Jadi produksi padi koko itu ini akademisi dari bla 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 mengatakan padi koko bisa menjadi alternatif bagi petani yang ingin menanam padi pada musim tanam ketiga. Musim tanam ketiga itu bisa disebut sebagai musim kering atau musim kemarau. Jadi ketika padi biasa itu tumbuhnya pada saat musim penghujan, maka padi koko ini tumbuh pada saat musim kemarau. Jadi ini musim tanam ketiga, atau biasanya di Jawa disebut tigo. Itu bisa
tumbuh. Nah, ketika ada fenomena La Nina sama seperti jagung yang dia itu tumbuhnya pada musim kemarau, kemudian ada fenomena La Nina di mana curah hujan tinggi, ya maka untuk produksinya juga akan menurun. Soalnya ya tidak sesuai musimnya. Kemudian untuk mutu produksi tembakau meningkat. Tembakau itu tidak bisa hidup pada musim penghujan. Jadi ketika tembakau bisa hidupnya adalah di musim kemarau. Ketika ada La Nina yang curah hujan tinggi, yang kemudian bisa menciptakan badai, itu harusnya tembakau malah lebih menurun, sedangkan ini mutu produksi tembakau meningkat. Ini adalah salah. Kemudian mutu produksi tebu memang baik pada saat curah hujannya mumpuni. Jadi tebu itu bisa hidup ketika musim hujan, tapi ketika ada La Nina di mana curah hujannya tinggi, maka potensi untuk awannya juga tinggi. Kemudian untuk si tebu ini sendiri membutuhkan sinar yang intensif. Selain kebutuhan air yang juga tinggi, dia membutuhkan sinar yang intensif. Kenapa tebu tidak meningkat atau mungkin mutu produksinya itu tidak meningkat? Ini dikarenakan kurangnya sinar matahari yang diterima di persawahan tebu itu. Jadi tebu itu membutuhkan 8-9 jam intensif dari sinar matahari. Ketika ada La Nina, fenomena di mana saat ini curah hujannya tinggi, kemarin di Kalimantan juga selain dari faktor curah hujan tinggi, selain musim penghujan, kemudian ada faktor La Nina, kemudian ada bentang lahan. Nah, itu yang membuat di Indonesia itu untuk daya terik atau mungkin sinar mataharinya itu tidak seintensif seharusnya yang dimana musim hujan saja. Jadi lebih mengurangi intensitas jadi penyinaran matahari itu. Ini yang mengakibatkan ketika ada tebu, airnya itu banyak, namun untuk salah satu faktornya adalah sinar mataharinya tidak intensif. Itu yang menyebabkan mutu produksi tebu itu menurun. Jadi ini bukan meningkat, harusnya ini adalah menurun. Jadi ini salah, yang benar adalah 2 dan 4 adalah C.